Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya guys, aku mau minum dulu biar lebih plong tenggorokan. Hmm, hmm, larutan penyegar cap badak. Tapi ini bukan endorse ya, cuma minum doang guys. Hmm. Oke, kita mulai pembahasan kali ini ya. Hey guys, semoga kalian semua di luar sana sehat selalu ya. Jaga kesehatan karena hari-hari akhir-akhir ini Hongkong ya. Hongkong itu masih panas sekali ya, ya Allah. Kayaknya buat goreng telur pun mateng. Oke guys, kita mulai cerita hari ini ya. Datang lagi dari kalangan PMI Indonesia, tapi tidak dijelaskan ini dari negara mana, entah itu Taiwan ataupun Hong Kong, ya kan? Tapi ini ada pembelajaran yang perlu diambil ya, atau dicontoh lah, biar tidak terulang sama kita ya pastinya. Oke guys, jadi gini, ada seorang PMI ya, pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri ini udah mengikut majikannya ya, atau kerja udah selama 3 tahun. 3 tahun ya, 3 tahun kalau di Taiwan itu 1 kontrak, kalau di Hong Kong itu 1 kontrak setengah, ya kan? Kalau di Hong Kong itu 2 kontrak 1 tahun. Satu kontraknya itu 2 tahun gitu guys. Jadi si PMI ini ya kerjanya itu udah 3 tahun ya kan. Dan si mbaknya ini atau si PMI ini itu komplain sama agensi gara-gara si majikannya ini lupa membayar gaji ya, cuma telat 1 hari. Sebenarnya di sini kita juga harus maklumin juga gitu. Kita juga harus lihat backgroundnya bosnya kita tuh kayak gimana, dia tuh pengangguran atau pekerja gitu loh. Kalau emang pekerja ya udah mungkin dia sibuk ya. Apalagi kalau ini di Hong Kong ya. Kalau di Hong Kong itu uh, kayak sistem pembayaran gaji itu minimal 7 hari ya, 7 hari. Kalau lepas 7 hari kita boleh melaporkan. Pertama kita harus lapor ke agensi pastinya. Habis itu kalau nggak ditanggapan baru ke KJRI atau ke konsulat gitu ya, biar ditangani. Tapi beda halnya sama mbaknya ini. Sebenarnya si mbaknya ini jaga jaga orang tua ya, jaga lansia dan sama satu orang Syuce. Tapi Syuce ini atau si bosnya ini yang membayar ini dia itu nggak nikah atau nggak married kayak single free ya gitu loh. Pokoknya pokoknya nggak nikah pokoknya ya. Jadi majikannya ini lupa ya, mungkin karena dia si majikan bilang sibuk, sangat sibuk. Jadi itu lupa kalau hari itu mbaknya gajian. Akhirnya di malam hari itu mbaknya tuh ngomong ya kan sama majikannya ya kan. Udah dikasih sebenarnya sama bosnya, dan si bosnya ini sangat saking baiknya dia itu juga meminta maaf sama si PMI ini karena telat gitu loh, karena dia emang benar-benar sibuk ya kan, dia lupa untuk menggaji saat itu juga ya kan. Tapi si mbaknya ini nggak mau tahu, dia tuh tetap marah-marah kayak komplain kayak gini nggak jelas kayak gitu loh guys. Dia takut mungkin nggak dibayar kayak, apalagi dia udah di sana 3 tahun, harusnya dia tahu dong kebiasaan bosnya tuh kayak gimana ya kan. Masa iya 1 hari aja kalian harus komplain sih ya kan. Akhirnya apa, si majikan ini langsung bilang sama ke agensi, karena si mbaknya ini kan lapor ke agensi ya kan. Si agensinya itu si majikan ya ngobrol sama agensi kalau emang nggak mau, kalau emang keberatan mau pindah, mau ibaratnya mau putus kontrak nggak apa-apa, sampai digituin ya. Jadi si agensinya ini malu gitu loh, kok ya kebangetan menyo cuma sehari aja gitu loh, sabar dikit kenapa sih. Masa iya 3 tahun di sana dia nggak tahu kebiasaan majikannya ya kan. Dia ini pekerja apa, majikannya ini pekerja atau enggak dia kan tahu gitu loh. Terus kan bisa dibicarain baik-baik gitu loh, kenapa harus sampai kamu marah-marah terus lapor sampai agensi juga tahu kayak gitu loh, apalagi cuma sehari aja gitu. Terkecuali udah 7 hari, nah itu nah iya boleh, pantas banget kalau kalian lapor. Tapi alangkah nemennya ya kalau apa ini masih 1 bulan 1 hari ya, masih 1 hari. Ini kan sayang banget kalau si mbaknya ini harus keluar. Dan akhirnya karena siapa si itu si agensi ini ya kan ngobrol sama majikannya kalau emang nggak, pokoknya si majikan ini udah minta maaf sama agensi juga sama mbaknya, tapi ya tetap aja ya. Tapi si agensi ini mungkin nggak enak aja sama si majikannya ini, nggak enak lah, pasti nggak enak banget. Soalnya ini majikan baik banget, tapi karena mungkin mbaknya yang kurang bersyukur, atau mungkin karena dia bersyukurnya majikan itu baik jadi dia bisa melakukan apa-apa. Nah ini jangan ya, kalian itu harusnya tahu diri ya kan. Kecuali kalau nggak di apa
bayar, nah ini baru. Tapi kalau kalian masih dibayar ya otomatis yang boleh sabar dulu. Kalau emang dia itu belum dikasih atau setelah 1 hari ya, kalian tanya baik-baik ya, tanya baik-baik. Kalau di Hong Kong itu minimal 1 minggu ya, 1 minggu itu baru, itu nah baru ya kan. Jadi buat kalian pembelajaran ya, sabar dulu. Kalau di Hong Kong kan kayak gitu, harus nunggu 1 minggu. Kalau nggak mele ya, atau si majikannya ini mele, baru kamu ngomong sama majikan, sama agensi nggak pe kamu bilang sama KJRI kayak gitu ya, atau konsulat ya, biar gaji kamu keluar gitu loh guys. Ya kan, akhirnya si mbak ini karena dia mau finish kontrak kan, mungkin majikannya ini udah terlanjur kecewa sama mbaknya ya, mungkin kok kamu gini sih, nggak mau ngertiin aku gitu loh. Akhirnya pas si mbaknya ini mau renew guys, atau dia tuh mau nambah kontrak, tapi karena ada insiden ini ya, gara-gara gaji telat 1 hari ini, jadi si majikannya ini sakit hati gitu guys. Jadi dia bilang sama agensi, sama si mbaknya, kamu bentar lagi finish kontrak, kamu silahkan nyari majikan lain, aku mau cari cece yang lain aja, ya kan. Nah ini siapa yang rugi? Kamu kan, kamu udah tahu nih majikan baik sama kamu, tinggal ngertiin aja, tinggal nanya baik-baik, bos hari ini aku belum gajian gitu, bos kalau nggak gini, basa-basi loh guys, bos boleh pinjam duitnya 200 nggak, aku mau beli ini, gitu aja. Di itu biar dia itu ingat, biar dia tuh gimana ya, iya pokoknya biar inget kelingan gitu loh guys. Jadi kan dikasih ya kan, basa-basi aja kamu pinjam 200, tapi kan hasilnya kamu tuh minta gaji kamu gitu loh. Ini lebih halus daripada kamu marah-marah sama majikan kamu, harus sampai lapor ke agensi ya. Ini nggak bagus buat kamu juga di masa depan sih. Kalau udah dapat majikan baik ya udah dikekepin aja ya, dipegang terus gitu loh. Jangan seenaknya, walaupun kamu tahu majikan kamu nggak bakal marah, tapi kita nggak tahu ya, kalau kamu udah kalau majikan udah disakitin itu, dia nggak bakal mau lagi loh guys. Mau kamu sebaik apapun, kamu berubah apapun, kamu minta maaf apapun, kalau majikan udah sakit hati, dia nggak bakalan mau gitu loh. Akhirnya kan yang jadi bumerang atau yang rugi kan kamu sendiri kan, atau kamu tuh udah kehilangan majikan atau pekerjaan yang benar-benar baik ya, dan kamu memberi kesempatan itu kepada cece-cece lain atau pekerja migran yang lain. Dan terima kasih banyak dong pastinya ya kan, pasti yang beruntung banget yang kerja situ gitu ya guys. Jadi buat kalian semua, kalau emang ada keterlambatan gaji, minimal ya itu 1 minggu ya kan. Kalau cuma 1 hari atau 2 hari, mungkin majikan kamu lupa ataupun sibuk, kamu bisa alasan yang lebih baik, ya itu tadi kamu bilang, bos boleh nggak aku pinjam 200, aku mau beli ini nih, keperluan pribadi. Nanti dia inget sendiri guys, nanti dia inget sendiri tanpa perlu diminta gitu loh. Karena nggak semua majikan itu suka diminta ya, nggak semua gitu loh. Jadi alangkah baiknya yaitu tadi, apa namanya, sabar dulu gitu loh, bisa dibicarain baik-baik kok. Kalau masih 1 hari 2 hari itu tuh masih nggak masalah sih kalau menurut aku ya. Tapi beda lagi kalau si majikan ini rewel ya kan, bukan majikannya yang rewel, tapi anaknya yang rewel atau pembantunya yang maafan ya, bukan majikannya. Ya udah, terima aja. Jadi job kalian itu yang enak itu ya dilempar ke yang lain gitu. Jadi kan kalian yang yang rugi kan kalian, bukan teman-teman kalian, bukan yang lain ya kan. Dan pastinya si agensi ini malu. Oke guys, nenek udah manggil aja dari tadi. Oke, videonya cukup sampai sini aja ya guys. Cariin pembelajaran, sabar ya, intinya sabar ya kan. Jadi orang itu sabar, ngertiin dulu. Kalau belum 1 minggu itu masih aman ya guys. Oke, videonya cukup sampai sini aja. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.